Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan pembahasan materi PPH 21 Pegawai Tidak Tetap dengan dosen pengampu Ibu Yulistia Devi SE MSAK. Di sini kami akan mengerjakan tugas UAS perpajakan dengan anggota Regita Melana 1951040149, Reni Anggraini 1951040151, Salsabila Nur Azizah 1951040169, Selvi Oktianingrum 1951040172, Sylvia Handayani 1951040175. Kami berasal dari kelas MBSB Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Melana, MPM 191040149. Saya akan membahas materi pertama, yaitu adalah PPH pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilannya jika mereka bekerja yang berdasarkan jumlah hari kerjanya. Unit yang dikerjakan dan menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta pemberi kerja. Pegawai tidak tetap ini terdiri diantaranya yaitu pertama, satu, upah harian di mana upahnya diberikan harian. Yang kedua yaitu ada upah mingguan di mana upahnya diberikan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan di mana upah yang diberikan berdasarkan unit yang dihasilkan. Terus yang keempat, upah borongan di mana upah yang diberikan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Lalu terdapat konsep PPH pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini. Baik, saya akan jelaskan. Pertama yaitu jika penghasilan sehari kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000, maka tarif dan DPP-nya tidak dilakukan pemotongan PPH 21 ini. Lalu yang kedua yaitu ada jika penghasilan sehari lebih dari 450.000 dan penghasilan kumulatif kurang dari 4.500.000, maka tarif DPP-nya 5% kali dengan upah kurangin 450.000 rupiah. Terus yang ketiga, jika penghasilan sehari lebih dari 450.000 atau kurang dari dan penghasilan kumulatif sebulan lebih dari 4.500.000, maka hitungan tarif dan DPP-nya 5% kali upah kurang PTKP per 360 hari. Dan yang keempat, jika penghasilan lebih dari 450.000 atau kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatif lebih dari 4.500.000, maka penghitungan tarif
dan DPP pasal 17 kali jumlah PKP yang disetahunkan. Saya Sylvia Handayani, NPM 1951040175, kelas B dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari Saudari Regita, yaitu tentang PPh 21 pegawai tidak tetap. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap, di mana dalam PPh 21 itu memiliki empat kaidah. Yang pertama itu di sini saya akan membahas yang kaidah yang pertama, yaitu minimal penghasilannya itu kurang atau sama dengan 450.000, minimal atau 450.000, atau setelah dikumulatifkan itu sebesar 4.500.000 rupiah. Langsung ke contoh soal. Maka kita harus mencari penghasilan atau gaji Brian selama perharinya, yaitu penghasilan per hari Brian di sini sudah ada, yaitu 450.000. Kita tulis 450. Kemudian Brian itu bekerja selama 6 hari, maka di hari kedua Brian juga mendapatkan penghasilan sebesar 450.000. Kemudian di hari ketiga sama, mendapatkan 450.000 sampai di hari ke-6. Nah, ini hasil gaji Brian per harinya, yaitu 450.000. Kemudian kita kumulatifkan penghasilannya selama sebulan. Dikumulatifkan, penghasilan Brian di hari pertama itu sebesar 450.000. Kemudian di hari kedua, setelah dikumulatifkan, pendapatan Brian itu sebesar 900.000. 900.000 ini dari kumulatif penghasilan Brian di hari pertama 450.000 ditambah dengan pendapat gaji Brian di hari kedua. Jadi 450.000 ditambah dengan 450.000, jadi hasilnya 900.000. Kemudian 900.000 ditambah 450.000 itu hasilnya 1.350.000. Selanjutnya kumulatif penghasilan di hari keempat itu 1.350.000 ditambah 450.000, yaitu 1.800.000. 1.800.000 ditambah dengan 450, jadi 2.250.000. Yang terakhir yaitu 2.250.000 ditambah dengan 450.000, yaitu 2.400.000.
700.000. Nah, hasil dari kumulatif penghasilan Brian itu 2.700.000 rupiah. Di mana dalam ketentuan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap kaidah yang pertama itu minimal atau lebih dari 4.450.000 atau dikumulatifkan itu sebesar 4.500.000. Jadi penghasilan Brian selama 6 hari di bulan April itu 2.700.000 tidak memenuhi syarat. Jadi penghasilan Brian tidak mendapat potongan PPh 21 terutang. Atau cara yang lain dapat dihitung dengan upah satu hari 450.000. Ini menggunakan cara yang lebih mudah ya. Kemudian batas penghasilan tarif DPP-nya yaitu sebesar 450.000. Itu dikurangkan sama dengan 0. Jadi upah 6 hari dalam Brian bekerja itu dapat dihitung dengan 450.000 dikali 2.700.000. Ini nihil ya. 2.700.000. Jadi sama aja bahwa penghasilan Brian ini kurang dari syarat yang sudah ditentukan dari PPh 21 kaidah yang pertama. Jadi penghasilan Brian selama 6 hari itu tidak mendapat potongan dari PPh 21 terutama. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini dengan NPS 1951040151. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Sylvia Handayani mengenai PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Nah, di sini telah ada soal, tapi sebelumnya perlu diingat bahwa apabila penghasilan per harinya itu lebih dari 450.000 dan kumulatif per bulannya itu kurang dari 4.500.000, maka tarif DPP-nya itu 5%. Baiklah, sini telah ada soal, saja kita jawab. Nah, yang pertama kita mencari gaji per hari. Gaji satu harinya itu berapa? Nah, di sini telah diketahui gaji per harinya itu adalah 500.000. Upah satu hari 500.000. Lalu kita cari batas penghasilan tidak dipotong pajak. Itu 450.000 karena di sini lebih dari 450.000.
diberikan 7 dikali dengan 500.000. Maka hasilnya adalah 3.500.000. Lalu di sini berapa PPh tetap? Nah, di sini kita cari PPh tetapnya itu itu 5%. Mengapa 5%? Karena telah saya katakan tadi, ini upah per harinya itu 500.000. Maka dia itu lebih dari 450.000 dan kurang dari 4.500.000. Maka tarif DPP-nya itu tadi 5%. Maka di sini kita tulis PPh-nya 5% dikali dengan upah 7 hari. Upah 7 harinya ini 3.500.000. 5% dikali 3.500.000. Lalu ini hasilnya adalah 175.000. Maka gaji bersisa Fitri hingga hari ke-8 adalah 325.000. Ini didapat dari mana? Didapat dari 500.000 dikurang dengan PPh 21 7 hari, yaitu 175.000. Maka hasilnya itu 325.000. PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Salsabila Nur Azizah dengan NPM 1951040169. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bagaimana cara menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap. Di sini saya sudah ada contoh soalnya, yaitu di sini kita mencarinya terlebih dahulu itu dengan menggunakan upah satu harinya itu 350.000. Nah, terus BPPTDPP nya atau batas penghasilan tidak dipotong pajak satu harinya adalah 450.000. Ini dikurang hasilnya nihil atau 0 karena hasilnya kan negatif. Habis itu pada hari keberapa si Febriana itu mendapatkan gaji lebih dari 350.000, yaitu pada hari ke-13 itu lebih dari 4.500.000. Nah, nih pada hari ke-13 dia 4.500.000, yang artinya upah 13 hari dikali dengan 350.000 itu hasilnya adalah 4.550.000. Nah, setelah kita ketemu upah dia selama 13 hari, itu kita tentukan PTKP-nya. PTKP-nya adalah dia itu K2, yang artinya
dia WP wajib pajaknya itu 54 juta. Terus dia kawin, statusnya kawin itu 4.500.000. Terus K2-nya dia 9 juta. Hasilnya adalah 67.500.000. Nah, 67.500.000 ini adalah PTKP dia selama setahun. Yang kita cari adalah PKP dia selama setahun. Yang artinya 67.500.000 ini dibagi dengan 360 hari. Ketemulah PKP-nya 67.500.000 dibagi 360 hari itu adalah 187.500. Nah, ketemu nih PPKP dia selama setahun itu adalah 187.500. Nah, lalu berapa PTKP dia selama 13 hari? PTKP yang selama 13 hari itu adalah 187.500 dikali dengan 13. Hasilnya itu 187.500 dikali dengan 13, 2.437.500. Nah, terus kita cari nih PKP-nya. PKP dia selama 13 hari. Selama 13 hari itu adalah dengan cara mengurangi tadi 4.550.000 ini dikurang dengan ini. Itu hasilnya adalah 4.550.000 dikurang dengan 2.437.500. Itu hasilnya 2.112.500. Nah, ini adalah PKP selama 13 hari itu 2.112.500. Lalu PPH selama 21 selama 13 hari itu adalah 5% dikali dengan 2.112.500. Hasil adalah 105.625. Jadi upah Febriana pada bulan Juni selama 20 hari itu upah Febriana pada bulan Juni selama 13 hari itu hari ke-13 itu tadi adalah 350.000 dikurang dengan 105.625. Itu adalah 350.000 kurang 105.625 adalah 244.375. Nah, ini ketemu dia upah ke hari ke-13 dan PPH 21 13 harinya adalah 105.625. Lalu bagaimana dengan hari-hari sisanya sampai ke 20 hari itu tadi? Di sini kita cari dengan maka PPH hari ke 14 sampai ke 20 itu adalah dengan cara upah satu hari tadi kan 350.000, terus dengan dengan PTKP-nya dengan penghasilan tidak kena pajaknya tadi adalah 187.500. Maka 350.000 dikurang dengan 100 adalah 192.000. PPH 21 nya adalah 5% dikali 162.500 itu adalah 8.125. Ini adalah PPH 21 dari hasil PTKP hari ke-14 sampai hari ke-20. Lalu bagaimana dengan PPH 21 dari hari ke-14 sampai ke-20? Itu adalah jadi PPH hari ke-14 sampai ke-20 itu adalah 8.125 dikali dengan 7 ini dapat dari 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hasilnya itu adalah
56.875. Jadi PPh yang harus dibayar oleh yang harus dibayar Febriana pada bulan Juni itu jadi 105.625 ditambah 56.875, itu hasilnya adalah 105 tambah 56 itu 162.500. Ini adalah PPh yang harus dibayar oleh Febriana pada bulan Juni. Saya Selvi Oktiani Nurul dengan NPM 1951040172. Saya akan meneruskan pembahasan materi PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Di mana saya di sini akan membahas konsep yang keempat, yaitu penghasilan lebih seharinya lebih dari 450.000 dan sebulannya yaitu lebih dari 4.500.000. Nah, di sini ada soal yaitu pertama kita mencari upah seharinya yaitu 550. Nah, ada ketentuan DPP-nya yaitu batas penghasilan tarif DPP-nya 450. DPP 450. Nah, kita hasilkan yaitu dikurang hasilnya 100. Kemudian kita mencari PPh 21 terutang buat satu harinya. PPh 21 satu hari yaitu 5% dikali dengan 100.000. 5% dari 100.000 itu 5.000. Kemudian kita mencari PPh 21 dari hari ke-1 sampai hari ke-9. Mengapa tidak sampai hari ke-10? Karena hari ke-10 ia harus membayar semua PPh 21 terutang pada bulan tersebut. Nah, PPh 21 hari ke-1 sampai ke-9 yaitu 9 dikali dengan 5.000. Hasilnya yaitu 45.000. Nah, kemudian kita mencari berapa sih hasil per bulan Bapak Pandro ini. Upah 10 hari yaitu 10 dikaliin dengan 550.000 yaitu 5.500.000. Nah, berarti kan lebih dari 4.500.000. Kemudian kita mencari PTKT 10 hari, di mana dia membayar WP-nya sendiri, terus ditambah WP istri dan ditambah lagi WP satu orang anak. Berarti WP sendiri 54 juta, maaf salah. Kemudian WP kawin karena dia sudah beristri 4.500.000. Kemudian WP plus 1 dia mempunyai satu orang anak, berarti 4.500.000. Nah, ditambah yaitu 63 juta. Nah, hasil PTKP 10 harinya itu dibagi 360 hari selama 1 tahun, karena kita kan ini harian, karena dia tidak tetap berarti 360, yaitu hasilnya 175.000, maaf salah. Nah, kemudian kita mencari PKP 10 hari
Nah, mencari PKP 10 hari berarti kan 5% kita mencari PTKP dulu 10 hari. PTKP 10 hari berarti kan 10 dikaliin 175.000 yaitu 1.750.000. Nah, ini dikurangi sama upah 10 harinya, berarti kan 5.500.000 dikurangi 1.750.000 yaitu 3.750.000. Nah, selanjutnya kita bahas di sini. Nah, hasil 3.750.000 ini kemudian kita mencari PPh 21-nya yaitu 10 hari 5% dikali dengan 3.750.000. Ini hasilnya 3.750.000 kita hitung ulang ya. 5.500.000 dikurangi 1.050.000. 3 juta, benar ya, kita mempunyai 3.750.000, kemudian kita kaliin dari 5%, yaitu 187.500. Ini hasil buat PPh 21 10 hari atau di bulan Juni. Nah, berapa PPh 21 yang harus dibayar? Dalam 10 hari. Nah, berarti PPh 21 yang harus dibayar 10 hari 187.500 dikurangi dengan yang 9 hari 45. Hasilnya yaitu 142.500. Berarti hasil yang PPh yang terutang dalam 10 hari yaitu 142.500, sedangkan PPh selama 10 hari atau 1 bulan dalam bulan Agustus yaitu 187.500. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat yang menonton. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.